Yosep ini dikirim siapa nih? Yang kliennya? Semua Nah, yang ngirim siapa? komandan lewat kapas kalau ini bos besar kita itu produser eksekutif itu. Nah, jadi KBM tuh juga selain di audio series juga film juga, right? Nah film itu ya kebetulan film itu bos besarnya kan wanjak kan, ya, langsung ke kita. Iya. Ini Wanjak memang penulis RCTI Indosiar tuh kan, Oh, iya. tahan dia keluar dari RCTI. Tapi dia tuh yang ngomong Palembang. Iya Palembang. Makanya kita sembunyikan itu. Makanya nanti kalau ada acara workshop penulisan naskah, aku pengen bawa Dio gitu loh. Makanya dia kemarin di sini namanya bukan Wanjak ya. Iya dia agak-agak Putri ya, dia. betul. Putri saya. Iya. Kerja tuh Wanjak. Indonesia itu Indonesia loh. Bukan masing. Jadi memang kita bungkus. Sama KOM lah kita bungkus. Orang Palembang yang berkarir di sana. Tapi kita tutup masuk Aisyah tuh. Palembang ini kan dusta KOM, suka meremehkan orang gitu loh. Itu karakter busuk orang Palembang itu. Iya. Jadi orang-orang kita yang berkarir di luar, aku munculkan sekali gitu. Nanti aku buat workshop, nanti pembicaranya KOM, penulisan naskah, pembicaranya Kak Wanjak. Jadi aku buat dari dinas pariwisata kan, itu kan aku punya untuk buat gitu gimana. Jadi sekali baik dibuat kejut. Dulu aku tahun 2011 apa 10 aku bikin workshop sama Surono. Surono waktu itu masih anggota DKSS. Ada aku. Jadi aku kasih program workshop 4 hari di waktu itu masih ibu apa yang anggota dewan yang punya hotel Ya Yanti. Kapten Ripai itu Yanti. Bu Yanti ya. Bikin hotel. Dia yang pakai hotel dia tuh 4 hari aku bikin program itu workshop itu penulisan naskah, penyutradaraan, produksi. Jangan lupa Terakhir nonton bareng film karya mereka. Enggak kayak temenku. Oke guys, 30 detik lagi boleh dipakai headphone-nya dan kita sampai selesainya maksimal 20-50. Karena persiapan untuk Ruang Rindu Jejaring Nasional. FM 1 RRI Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Mendengar seperti yang kami sampaikan tadi, setelah kita mengikuti sandiwara radio dari RRI Fakfak dengan judul Menggapai Mimpi, maka saatnya kita mengikuti. Wah, ini dia yang ditunggu-tunggu, obrolan komunitas yang pada malam hari ini dengan edisi teater dengan tema Sang Sutradara dalam Produksi Film. Hari ini Rabu 26 Agustus 2024, dan untuk membahas mengenai tema kita yang sangat menarik ini, Sang Sutradara dalam Produksi Film, telah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang 3 orang narasumber yang sangat berkompeten dan luar biasa sekali. Kita sapa satu persatu. Yang pertama dari sebelah kanan kami ada Bang Oim Ibrams. Assalamualaikum Bang Oim. Waalaikumsalam Kak. Iya, Bang panggilnya Bang Oim aja ya. Iya. Lebih akrab. Benar. Bang Oim ini adalah Srijen Visual Kreatif dan penulis sekaligus sutradara dan juga aktor. Waduh, belum ya nanti. Udah gak sabar. Sabar semua. Dan di tengah kita yang ini dia nih, gadis cantik yang paling cantik sendiri nih. Bang Yosef kata orang anak perawan di Salam Penyamun. Ada Mbak Alun Ratu. Mutiara Baru. Iya, Pak. Assalamualaikum Mbak Alun. Waalaikumsalam. Iya, Mbak Alunnya dari seorang senior sila dari SMK Negeri 5 Palembang. Nah, ini nanti kita tanya-tanya dulu sama beliau pada. Dan yang tak asing lagi nih, yang waduh ini Hampir membosankan. Tapi di dua karya masih di level legend. Siap, Kalau siap. level legend membosankan. Yaitu Bang Yosef Sutris. Siap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yosef merupakan komunitas film Sriwijaya atau KFS, sutradara dan juga seorang aktor, dan sudah lama melintang di dunia perfilman, dunia perfilman atau sinema di Kota Palembang dan juga di nasional ya Bang. Siap. Nah, sebelum kita berbicara mengenai ini bagus ini Sang Sutradara produksi film, saya ini lebih
kenal dulu, akrab dulu ya. Iya. Kalau begitu untuk yang mungkin baru pertama kali kesini, Mbak Alun ya? Mbak Alun baru pertama kali kesini? Iya Kak. Iya, Mbak Alun boleh nih perkenalan diri dulu nih. Mbak Alun nih dari SMK Negeri 5 Palembang ini sebagai guru BP atau CPNS atau siswanya yang bikin film ya, atau gimana nih? Bisa cerita Kalau Alun itu masih siswi di SMK 5 Kak. siswi. Iya. Banget. Tapi nah gini Bang Yosef, kenapa kita undang ke sini bukan hanya siswinya, kita nggak melihat dari sisinya, tapi bisa jelasin lagi kenapa bisa diundang ke sini. Alun itu mengikuti grup atau komunitas di komunitas film Sriwijaya, Iya, yang dimana itu Alun juga di SMK 5 ada jurusan broadcasting dan perfilman. Ada juga ekskul teater yang dimana itu dibimbing oleh Kak Yosef. Oh gitu. Nah, ya. pada saat waktu itu Alun bilang kalau Alun itu hobi nulis naskah gitu loh Kak. Iya. Nah jadi Kak Yosef ini kayak nyuruh Alun, ya udah Alun sekalian jadi sutradaranya. Oh kebetulan gayung bersambut ya. Iya. Ada hobi, kemudian ada tutornya, mentornya Iya, ya. iya. Oke. Itu waktu di teater tuh Kak. Nah pas banget di jurusan Alun broadcasting dan film ini, Alun waktu itu sebenarnya minatnya kayak pengen tahu gimana sih cara bikin film tuh sebenarnya, karena Alun tuh hobinya nonton drakor gitu. Oh gitu. Nah jadi pada saat itu Alun direkomendasiin pas SMP tuh direkomendasiin sama kakak Alun buat masuk di SMK 5. Oh iya. Ada jurusannya. Jadi ya Alun coba-coba tuh. Dan alhamdulillah ketika belajar ada bagian sutradara, kayaknya Alun pas sih di Passionnya posisi di sana ini. ya? Iya. Panggilan jiwanya di situ. Iya. Nah, waktu itu pertama kali juga jadi sutradara itu pas di teater. Pas banget di teater, dibimbing sama Kak Yosef juga kan. Nah, itu kemudian ada satu perlombaan juga, perlombaan film pendek. Asik. Oke. Iya, guru Alun itu waktu itu bilang untuk Alun yang handle atau yang ngedirect film pendek tersebut. Nah, jadi pada saat itu ya Alun awalnya sih ragu, tapi kayaknya ini kesempatan aku deh buat nunjukin apa bakat aku sebenarnya. Aku tuh bisa gitu handle semuanya walaupun aku perempuan kan. Biasanya itu di mana-mana sutradara itu kan cowok. Jadi Alun coba-coba dan alhasil alhamdulillah waktu itu masuk juara 3 Provinsi Sumatera Selatan. Itu pertama kali ya? Iya, pertama kali Kak. Iya. Apa judulnya? Gengsi. Gengsi, baru pertama kali ikut langsung juara 3, nyampe juara 3. Iya, Mengalahkan alhamdulillah. senior-senior yang mungkin sudah malang melintang ya. Iya. Terus itu. Iya Kak. Terus ada karya apa lagi nih? Selain itu juga Alun sering disuruh bikin tugas kan, tugas sekolah film pendek juga pernah produksi. Waktu itu judulnya Angka 501. Angka 50016. Oh gitu. Maaf Kak lupa. Nah, terus juga itu Makin banyaknya ya. bingung. Nah, itu juga waktu itu tuh tugas sekolah dan alhamdulillah juga Alun ngedirect lagi di sana. Nah, terus akhir-akhir ini Alun juga ikut kompetisi film pendek yang dimana itu Alun masuk 10 besar, tapi nggak juara, cuma masuk 10 besar provinsi. Oh provinsi. Iya. Itu filmnya Alun cuman bikinnya sendiri. Iya. Ditemenin sama satu asisten yang dimana cuma kameramen. Alun di sana pemerannya, yang bikin naskahnya, yang directnya, semuanya itu Alun. Kami juga bawa barang nih Kak. Untung aja sekolah kita itu support buat pinjemin kamera dan segala macemnya. Kami cewek bawa motor itu dari sekolah sampai ke perlombaan itu. Hebat kepala sekolahnya. Ini kreativitasnya ya yang sangat tinggi. Iya. Tapi sebelum itu saya mendengar penjelasan singkat dari Alun di menit ke-3 ini, saya jadi sedikit mungkin tidak terlalu berlebihan apabila saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih sekali kepada pemerintah. Kalau SMK SMA ini kan yang provinsi ya. Provinsi. Pemerintah provinsi juga dinas
yang sudah mendirikan salah satu SMK terbaik ya, Ya. di provinsi ini, yaitu SMK 5 yang untuk bisa menampung orang-orang seperti senior seperti Iya. Alun ini. Mungkin kalau nggak ada SMK-SMK seperti ini, bakat-bakat seperti ini nggak tersalurkan ya Bang Yosef ya? Ada, tapi berserakan di jalan gitu. Iya. Tidak terkomunitas. Karena gitu. misalkan dia masuk, saya nih dia Sayang. sudah ada passionnya di situ, kemudian ada semacam Potensinya. ada bakat ya. Ada bakat. Kalau dia potensi. masuk mungkin SMA biasa aja ya, yang akan menjalani Iya. pelajaran umum, tapi dia tidak akan tersalurkan seperti ini. Iya benar. Nah jadi kalau sekarang nyambung ke Bang Yosef, kalau menurut Bang Yosef sejauh mana sih hubungannya, relativitasnya antara ketika seorang sinias seperti Alun. katakan Alun ini bisa bergabung dengan komunitas seperti yang Bang Yosef kelola seperti ini? Ya, kita punya komunitas namanya Komunitas Film Sriwijaya, Iya. KFS gitu. Iya. Jadi kita Iya. itu umur 25, 26 tahun dia sudah go internasional. Apa kata dia bilang? Umur 14, 15 tahun dia sudah buat film indie. Oh. Jadi seperti ini, Pak. Memang seperti usia-usia seperti Alun ini, mungkin kalau sekarang ini masih tergolong sesuatu yang aneh ya. Tapi Iya. kita harapkan kedepannya ketika ini sudah menjadi industri perfilman ini sudah masuk ke ranahnya sekolah, ini menjadi hal yang biasa. Iya. Kita harapkan seperti itu. Iya, 5 tahun cukup untuk apa namanya memprogres apa namanya. Baru pulang nanti. Oh, belum ya. Nanti. Puncaknya. Jadi kalau kita crowd itu tuh landai dulu. Ya, iya. Satu persatu. Iya. Iya, benar. Tapi Bang Yosef nih, saya sudah kurang lebih kayaknya kalau nggak salah tuh sudah 2-3 kali Bang Yosef kesini, tapi saya tuh pengen lupa terus untuk memperkenalkan secara, boleh dong Bang Yosef untuk pendengar yang baru bergabung Siap. nih, Bang Yosef sendiri ini apa nih sehingga tuh si Alun bisa diberburu sama Bang Yosef. Ya artinya kan kalau aku sendiri dari tahun 86 itu sudah masuk dalam dunia seni gitu loh. Dari 86 ya. Ya pada sudah korenin 86. Kemudian tahun 90 itu puncak-puncak karir saya pada Iya. waktu itu. Kita sudah menjadi aktor terbaik pada masanya gitu ya. Portofolio dong, boleh. Iya, iya. Tahun 90 aktor terbaik Aktor terbaik di TVRI. Kita TVRI. Mas Putih. Yang salah satu sutradara yang di Hollywood ya, Iya. yang cewek, itu cewek loh. Wow. Yang Coaching Trigger Hidden Dragon itu kan ternyata seorang cewek dari Indonesia. Nah. Usianya tuh masih waktu dia sutradara itu masih di awal 30. Berarti Wow. dia mulainya itu kan dari belasan seperti Dari Iya. seperti ini gitu. Alun ya. Iya. Gitu. Ternyata di Palembang sendiri ada Banyak. Bang Yosef, ada Alun gitu kan. Ada Kak Nah, Oim. bahkan ini yang terakhir ini nama yang terakhir kita sebut adalah Bang Oim. Wah, itu baru masuk Bang Oim nih. Dor. Jadi saya tuh agak mesti ada musik ya. Jeng jeng jeng. Agak backsoundnya tuh lebih lebih pendek. gitu. Kalau drama radio tuh Audio ya? lebih dramatis ya. Ada backsoundnya. Ada backsound. Betul. Jeng jeng jeng. Ini Bang Oim. Bang Oim ini Sriwijaya Visual Kreatif, penulis. Kebetulan ngambil jurusan pemeranan. Oh, gitu. Jurusan apa mayornya itu teater tapi anunya spesifiknya pemeranan kan Iya. dibagi Oh, ini ya, Ah, teaser ya? mayat Teasernya itu. udah ada nggak, Pak? Dan belum di- dong, belum boleh, belum. Paling ini ya cuplikan-cuplikan behind the scene. Iya, Nah, gitu. teaser-teasernya aja ya. Karena Oke. pemainnya ini nggak cuma satu daerah, dari berbagai daerah. Oh, gitu. Saya mewakili dari Palembang, Oh. ada yang dari Jogja, ada yang dari Bandung. Peran Bang Oim di situ sebagai Salah satu tokoh namanya Gurem, tokoh itu tokoh yang manusia. Kan dalam film itu ada yang manusia itu cuma berapa orang? Jadi Selebihnya hantu. mayat hantu setan. Tapi kita cukup berbangga loh. Ternyata di produksi film nasional pun banyak juga dari Banyak sekali, Palembang. banyak dari Palembang. Dulu Gening Sriwijaya aku juga main. Ya itu makanya, dan yang seperti ini doang yang harusnya kita tuh generasi Gen Z sama Gen Alpha itu juga
tahu, jangan cuma tahunya tuh yang sekarang Iya. pertama K-pop, kemudian taunya cuma yang Nonton doang gitu. nonton doang, kan taunya cuma 1-2, yang Iya. 1-2 tuh kalau enggak Bunga Citra Lestari, kalau Iya. enggak Reza Rahadian, Iya. karena itu yang sering langganan Capek, ya. itu. Ternyata di balik itu banyak ya, Banyak. bahkan mungkin di daerah-daerah lain juga ada. Ya banyak. Sebetulnya kembali sedikit ke kenapa aku suka teater? Ya berawal dari teman kita di Muara ini berangkat ke Jakarta, belajar di Rendra, dibawa kemudian Kucak di Palembang. Kira-kira kan itu berputarnya gitu. Iya. Kalau dulu kita kapan kakak balik, baru 1 kali pementasan dilanggar di masjid kak. Iya. Oh gitu. Iya, masih SMP pada waktu itu membuat kerinduan, jadi kenangan itu nggak bisa dilupakan banget gitu loh. Apalagi KOIM seperti ini kan sudah berangkat kemana-mana lagi gitu loh. Iya. Mudah-mudahan kita nanti, maksud Yosep dengan KFS bisa kerjasama dengan pihak yang berkepentingan, kita Iya. membuat sebuah film layar lebar, gotong royong lah kira-kira seperti itu. Iya. Tokonya teman-teman dari kita gitu loh. Nah, tapi kalau berbicara mengenai kreativitas teman-teman di daerah, kalau di Jakarta atau di ibu kota kan mungkin sudah jelas nih, ada major labelnya, pihak-pihak. Kalau untuk di produksi di daerah sendiri, ini regulasi gimana sih? Apakah ini pesanan atau kreativitas sendiri baru dijual? Karena balik-balik kan masalah biaya. Betul. Dan modal. Ini gimana? Boleh? Berarti Dari siapa dulu? Ya, Oh, iya. Bang Oim dulu, nanti ke Bang Yosef juga. Bisa. Kalau apa ya? Karena ini mungkin salah satu juga alasan Bang Oim hijrah ke Jakarta. Karena tidak ada project. Bisa jadi kan. Walaupun internasional tapi mengangkat daerah Sumatera Utara. Iya. Dulu pernah juga ada yang mengangkat Sumatera Barat. Iya. Terus sekarang ini lagi Kakak Bos itu kan mengangkat daerah timur. Nah, Iya. dan semua itu rata-rata sukses. Ketika kita mengangkat tanda kutip, saya bukan sekali lagi mohon maaf kalau salah, Iya. bukan menjustifikasi ketika dulu Muluk dan Dul Malik mungkin karena gagap aja, gitu, sehingga begitu produksi mungkin sudah biaya kan udah mahal tuh, Iya. jelas sudah. Tapi hasilnya di lapangan kan agak berbeda dengan teman-teman yang tadi saya sebutkan. Gitu. Iya, artinya memang kadang ketika kita membuat pilot project yang besar, memang kita perlu koordinasi dengan orang-orang yang memang di bidangnya gitu. Yang sudah Yang profesional. sudah profesional, kerjanya, bla 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 bla, dengan keteraturan, dengan sistem gitu. Iya. Kalau makanya saya minta dari rombongan Kalun, dari belas-belasan ini, ketika dia 5 tahun berjalan akan sampai nanti gitu loh. Ya mudah-mudahan lah ke depan ini, gak usah jauh-jauh, Palembang aja lah. Iya. Kapan sih kita buat gitu loh? Lagian dengan semakin lebih dini, lebih awal kan seperti rombongan Alun ini, ya mungkin masih mangga muda lah tanda kutip. Iya. Tapi 5 tahun ke depan kata Bang Ya, Yosef ini udah dia jadi. jadi gitu loh. Dan di si Alun ini akan muncul alun-alun berikutnya. Iya. Benar. Kayak- Mulai mengakar gitu ya. Iya. Kayak untuk anak remaja zaman sekarang nih, Iya. misal bingung atau kepikiran juga di bidang film itu bisa mengikuti komunitas kayak komunitas iya. film itu kan banyak di Iya, IG. iya, iya. Alun juga sekarang ikut-ikutan komunitas Di situ, ya. juga. Selain film Sriwijaya ini Alun juga ikut production kayak short film. Iya, Nah, harus. Alun juga ikut komunitas lain gitu biar cari pengalaman juga. Dan buat remaja Gen Z atau anak SMP yang mau lebih giat belajar lagi itu bisa masuk ke SMK Alun, ya ialah jurusan broadcasting dan film. Oh, iya, Kalau iya, mau betul. ngedalemin lagi tentang film gitu kan kayak Alun. Iya. Jadi- Saya mau dong. Karena tidak banyak kan tulis film itu. Iya. Dan ini juga kalau sedikit benar nggak ya? Ini masalah keterbukaan juga. Betul. Ketika kita membuka diri juga dalam artian tidak hanya sekupnya mentang kita yang dapat kita yang kenal-kenal aja. Tapi ini kayak Bang Yosef ini kan dengan legowo ya. Iya. Tidak hanya di sini kita buka untuk anak-anak membuka KFS, kemudian membuka kemarin Forkas, Iya. kan? Itu kan suatu kalau saya lihat bentuk keterbukaan. Ya, kita buka. Tidak terasa nih waktu di Sri telah menunjukkan pukul hampir selesai. Sebelum memang kayak itu harus di taping kayak 5 jam gitu ya. Baru puas waktunya gitu loh. Tinggal saja sebelum kita akhiri, saya minta satu-satu nih closing statement dari sebelah kanan dulu dari Bang Oim ini untuk pendengar kita di 01 di Palembang.
khususnya di Palembang ya. Iya. Oke lah buat. Boleh itu yang di nasional karena Oh, ini bisa. jadi loh. Jadi Iya. yang mendengar kita ini kadang-kadang ada yang dari Oh, ya. dari Nasional, ya. Mbak Ayu Masuci, kemudian di Eva Ambon, Ya. di Bogor banyak nih. Banyak yang juga. dengar. Lihatkan lagi kesenian di Palembang ini yang dari dulu kan disebut potensinya sangat besar Palembang ini. Potensinya. Keragamannya. Yo, Saya baru jadi potensi ya. belum betul. dimaksimalkan. Selalu orang bilang potensi Palembang itu besar. Besar, ya. Tapi ayo kita tunjukkan Iya. kebesaran Iya, ya. iya, iya. Gitu. Tinggal pengelolaannya ya. Pengelolaannya itu. Oke, terima kasih nih Betul. Bang Oim. Betul. Dari Alun? Kalau dari Alun balik-balik lagi itu tentang pemuda atau Iya. remaja zaman sekarang nih. Iya. Kita kan udah punya senior kayak Kak Oim, Kak Yosep. Nah, buat Gen Z yang pengen juga tahu akan perfilman itu ayo kita jadi juniornya dari senior ini tadi biar komunitas film di Palembang itu nambah banyak dan kita itu nggak kalah saing sama yang lain gitu loh. Jadi sama-sama kita saling rangkul. Alun juga di sini masih belajar. Walaupun Alun udah pernah ngedirect beberapa film, Alun juga masih belajar, masih belum tahu lebih dalam. Pokoknya jangan lupa terus nonton film, banyak-banyakin nonton film. Terus nonton film juga sesuai usia ya. Yang berkualitas. Yang juga. Iya. Nah, kalau mau belajar Sama dengan yang bajakan ya. Iya. Iya kan? Dan juga buat adik-adik yang masih kecil atau yang udah dewasa dan remaja juga mau hobi acting nih, bisa ikutin juga komunitas teater, kan bisa kita bakal jadi aktor atau aktris. Ya rezeki siapa yang tahu ya kan? Iya. Itu baik. Oke, terima kasih. Alun. Sekarang Bang Yosep nih. Ya saya kira jangan berhenti untuk berkarya. Kan sebenarnya. Jangan berhenti untuk berkarya karena dengan karya itulah nama kita akan tercatat itu. Iya. Setelah itu selesai, habis kita. Iya. Setelah kita nggak ada lagi, oh ini karya ini belum. Masing-masing meninggalkan nama Iya. ya. Termasuk di sini meninggalkan legacy ya. Legacy. Dan satu lagi, Iya. ya, jangan lupa menulis. Menulis. Iya. Jangan berhenti menulis. Rajin menulis. Iya. Dan juga mungkin PR buat yang generasi Z dan Alpha ini selain berkarya juga bagaimana nantinya ketika di Palembang ini atmosfernya sudah menjadi industri film yang sehat, itu juga ditata dengan pengelolaan manajemen yang sehat juga, sehingga Betul. jangan sampai ketika masa emasnya mereka Hilang. oke, ketika setelah masa emasnya tuh masih banyak kan teman-teman kita yang senias ketika masa emasnya sudah nggak ada lagi, ya bukan siapa-siapa lagi kan. Kita harapkan setelah walaupun masa emasnya sudah nggak ada, dia masih tetap bisa berkarya dan tetap dihargai. Tempat wadahnya sudah ada namanya KFS. Jadi saya mewakili komunitas film Iya. Sriwijaya mengundang teman-teman senias muda untuk bergabung gitu loh. Iya. Wadahnya gitu loh. Bagaimana cara membuat sebuah film indie, film pendek, kemudian film panjang. Soal dan lain-lainnya ada dana yang ada. Jangan takut. Ketika karya itu sudah terbukti kita lihat dan memang kualitasnya masuk, ya akan bergulir gitu loh. Iya. Jadi ada pembuktian dulu, ada sebuah karya dulu ditampilkan, baru kita akan selaraskan. Mindsetnya dulu, Mindsetnya jangan dulu. nunggu dana Jangan dulu ya. nunggu dana dulu, Kreasi dulu ya. Buat dulu gitu loh. Peningkatan kreasi, seperti Iya. yang kata Alun di awal tadi, Iya. dengan satu kamera, satu orang asisten Iya. itu bisa berkarya. Iya. Membiasakan berkarya dulu. Ya, yang penting itu satu kompak. Kompak, Percuma ya. tim banyak tapi ada yang males-malesan ini Iya. kadang. Karena kita kerja komunal bukan Iya, personal. iya betul. Baik, terima kasih nih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua nih. Ya, keren banget ini sudah ada Alun, Mbak Oim dan juga Bang Yosep sudah memberikan pencerahan kepada kita, terutama teman-teman yang hobinya di bidang sinematografi atau sineas ya, seperti itu, Iya. perfilman, teater dan segala macam. Ini sangat menginspirasi sekali. Sekali lagi terima kasih atas kedatangannya, sudah memberikan enlightenment ataupun pencerahan kepada kita semua. Terima kasih, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar demikian tadi perbincangan kita dengan 3 narasumber kita yang luar biasa mengenai film ya, terutama penyutradaraan. Semoga dengan
berbincang tadi dapat menambah hasanah kita tentang perfilman yang ada di Kota Palembang khususnya dan Sumatera Selatan umumnya. Terima kasih atas minat dengarnya dari awal hingga akhir, dan jangan kemana-mana, setelah ini masih banyak acara menarik bersama Idriskan sampai dengan pukul 24 malam nanti. Tetaplah bersama kami Persatu RRI Palembang, kanal informasi dan Kita rencana. Iya. Kita buat film pendek, buat naskahnya. Siapa penata make up, siapa kameramen, siapa sutradara, siapa asisten gitu. Iya. Itu pun di SMK Limbo, di apa namanya di Patra Mandiri pun. Kalau membuat sebuah karya bagus, tidak usah penting-penting. Wiko kru, hari tahu emisi itu bagus hasilnya. Tapi udah tadi pintar dah kan? Tidak pintar kan? Tidak pintar dia. Karena tidak memang ilmunya tidak di apa? Tidak diterus disuruh melo, disuruh ngangkat apa? Kabel kan ini janganlah, aku bilang. Kalau itu masalahnya itu. tidak pintar udah kak. Iya, jadi tahunnya tuh anak-anak SMK 5 itu pasti tuh apa yang diangkat kabel tuh lah. Iya, Angkat kabel. Nah orang aman tidak semua itu. Tidak jago. Ketika mereka tuh magang kan mereka tuh ada sesuatu yang pengen didapat. Iya. Juga. Dan yang minimal ada 3 doa. Doa orang tuanya, nah kau situ dapat ilmu. Gurunya kan semoga kau ini 3 bulan di sana tuh dapat sesuatu. Aduh, benar. Begitu sampai selesai, kau dapat apa? Dapat nasi bungkus sama mentah kabel. Alun lagi magang juga BTW sih ya. Gimana sekarang? Ini TVRI. Ya, makanya kok. Kalau di TVRI mudah-mudahan banyak. Ya. Iya, banyak, Kak. Tapi kalau sama Mas Heru suruh melok. Melo suruh melo saya suruh melo. Banyak yang ikut sudah 3 tahun apa tuh tidak Kalau itu tadi apa namanya maksud aku tadi itu pegawai kasar baik. Tergantung divisi. Kalau Alun ngambil divisi program nih banyak kayak syuting nyenyes tuh kan Kak ikut. Terus juga banyak lah berita-berita. Jadi kita nih ada pengalaman ternyata di balik layar studio asli itu kayak gini. Oh ya. iya, harus Beda dengan film gitu kan. Enggak apa-apa. Iya. Biar dibegal dulu. Sudah tuh kan filtrasi deh. ya Iya. kasih gitu loh. Makanya juga tadi nanti kita buat pelatihan juga. Kita buat nanti kan kita tadi kelewat KFS kalau kawin. KFS itu kan baru terbentuk. Porsi strukturnya belum kita buat gitu. Kenapa belum kita buat? Ya karena aku kan perlu ketemu Kak Andi, ketemu ini kan mau kayak gitu loh. Roman Arius, Roman Dewa, Roman Agus itu kan orang-orang potensial yang sudah pernah buat film galau gitu loh. Ya artinya kan, Yanti kan lah ngomong kan Yanti. Sep, aku masih di Jakarta, tanggal 23 aku balik. Aku buat satu film. Yanti putar kan? Tanggal 23 dia balik, kita ngobrol.